Assalamualaikum teman-teman, kita ingat kembali hukum Newton pertama dalam fisika menyebutkan bahwa setiap benda yang bergerak akan cenderung untuk bergerak, dan begitu pula benda yang diam akan cenderung untuk diam. Setiap benda selalu mempertahankan keadaannya. Dia punya kelembaman masing-masing. Apa itu kelembaman? Rasa nyaman dalam keadaan tersebut. Ambil contoh begini, ada sebuah gerobak sedang diam. Kalau kita dorong gerobak itu untuk bergerak, maka membutuhkan usaha yang cukup besar pada saat awal. Kenapa? Karena gerobak yang diam, dia akan menolak untuk bergerak. Ada gaya yang dia berikan untuk mempertahankan agar dia tetap diam. Oleh karena itu, kita butuh usaha yang lebih besar sehingga gerobak tersebut akhirnya bergerak. Kalau sudah bergerak, tenaga yang kita butuhkan tidak terlalu besar lagi. Lalu ketika gerobak itu bergerak, kita tahan untuk diam. Gerobak itu akhirnya memberikan penolakan lagi karena dia sudah enak bergerak. Tiba-tiba disuruh diam. Dia punya kelembaman. Karena kita memaksa untuk diam, dia menolak. Maka kita butuh tenaga untuk menahan gerobak tersebut sehingga dia bisa diam. Itulah dia yang disampaikan oleh hukum Newton pertama. Setiap benda selalu mempertahankan keadaannya yang awal. Contoh yang berikutnya, bayangkan kita sedang membuat dodol. Adonan dodol itu kental dan lengket. Dalam sebuah kuali, ketika kita sedang mengaduk-aduk dodol tersebut ke arah kanan dengan adonan yang lengket, kalau adukan sudah berjalan, maka kita tidak membutuhkan tenaga terlalu besar. Tetapi sekarang kita ganti arah mengaduknya, ganti arah menjadi ke kiri, maka kita membutuhkan tenaga yang cukup besar untuk mengubah arah tersebut. Kenapa? Karena adonan dodol punya kelembamannya sendiri. Dia sudah merasa nyaman dengan putaran ke kanan, tiba-tiba kita ganti putaran ke kiri. Apa yang terjadi? Ada penolakan dari adonan tersebut. Inilah yang dijelaskan oleh hukum Newton pertama. Setiap benda akan mempertahankan keadaannya. Dia sudah nyaman pada keadaan A, untuk berubah pada keadaan B tentu diperlukan usaha yang lebih besar. Teman-teman sekalian, manusia juga terikat dengan hukum Newton pertama tersebut. Kita punya kelembaman, kita punya sifat mempertahankan apa yang sedang kita lakukan sekarang. Ketika hal itu diubah, maka butuh usaha yang besar. Sebagai contoh, seperti ini. Ada seorang teman saya, dia tinggal di rumah yang berdekatan dengan kantornya. Hanya 15 menit perjalanan dari rumah ke kantor. Tiba-tiba dia harus pindah keluar kota karena rumahnya digusur. Di rumah yang baru di luar kota tersebut, jaraknya dengan kantornya itu cukup jauh. Kalau dulu dia hanya butuh waktu 15 menit, sekarang dia butuh waktu 2 jam perjalanan dari rumah ke kantor. Apa yang terjadi? Pada bulan-bulan pertama dia merasa begitu berat karena kita semua punya sifat kelembaman. Kita sudah terbiasa 15 menit ke kantor setiap hari, setiap pagi, tiba-tiba harus berubah menjadi 2 jam perjalanan. Tetapi setelah bulan-bulan pertama dilewati, dia mulai terbiasa dan dia mulai merasakan hal yang sama ringannya ketika dia masih berada di rumah dulunya itu. Ini membuktikan bahwa hukum Newton berlaku untuk manusia. Ketika kita ingin mengubah kebiasaan kita dari yang dulu dengan kebiasaan baru, ada penolakan dalam diri ini. Karena kita punya kelembamannya masing-masing. Kita punya kecenderungan untuk mempertahankan apa yang sudah kita kerjakan selama ini. Untuk diubah membutuhkan energi yang lebih besar. Oleh karena itu, teman-teman, ketika kita ingin mengubah kebiasaan kita menjadi kebiasaan baru yang lebih bermanfaat,
yang lebih diridhoi oleh Allah, maka wajar kalau kita butuh energi yang lebih besar. Jangan kalah dengan sifat kelembaman diri kita. Lawan sifat tersebut. Percayalah bahwa penolak itu hanya terjadi di awal saja. Kalau sudah terbiasa, nanti akan terasa ringan kembali. Seperti gerobak, ketika kita sudah berjalan, sudah terdorong, segala menjadi ringan. Seperti adonan dodol, ketika sudah berputar berbalik arah, lama-lama akan sama ringannya. Demikian pula kita, ketika kebiasaan baru sudah melekat dalam diri kita, maka sudah ringan kembali, tidak terasa berat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Itulah kisah hari ini. Besok kita cerita lagi.